Ternyata banyak perspektif, banyak pendapat yang menyangkut kenapa bulan Hijriah lebih sedikit kurang meriah. Yang pertama, bulan Hijriah itu bagian masyarakat Jawa mengatakan bulan Hijriah itu tanggal 1 Muharram itu identik dengan yang namanya kegiatan untuk memuliakan dengan cara menyendiri di rumah. Karena tujuannya dari bulan suci Muharram ini kita itu introspeksi diri dengan merenungkan apa yang sudah kita perbuat di 1 tahun yang lalu. Kemudian tahun baru Masehi dan tahun baru Hijriah, lebih banyak orang itu datang di tahun baru Masehi karena tahun baru Masehi itu wujud kita itu menghormati perayaan orang yang tidak seagama dengan kita. Santunan anak yatim di bulan 1 tanggal 10 atau tanggal 10 bulan 1 Muharram itu lebih utama karena santunan anak yatim di sini, satu anak yatim yang mendapatkan santunan itu diumpamakan seperti halnya kita memberikan santunan kepada semua anak yatim di seluruh cucunya Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami dalam sesi acara Podcast Karangdurin, persembahan Media Center Karangdurin, yang mana podcast kali ini merupakan agenda keempat atau sesi keempat dari Podcast Karangdurin yang dilaksanakan oleh Media Center Karangdurin. Namun sebelumnya kami mengajak kepada para pemirsa sekalian untuk tetap setia pada channel resmi kami di akun YouTube Media Center Karangdurin dan juga di fanpage Facebook Pondok Pesantren Karangdurin, begitu juga di akun TikTok Media Center Karangdurin. Pada episode keempat kali ini kami sudah mendatangkan narasumber. Beliau merupakan guru tugas dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Ustadz Minhajul Qawim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat ya Ustadz. Alhamdulillah, semangat. Jadi kalau episode sebelumnya kami sudah mendatangkan narasumber Giti dari Pondok Pesantren Sidogiri. Kali ini kami mendatangkan narasumber Giti dari Pondok Pesantren Lirboyo. Rasanya kurang afdol jika kami tidak menanyakan bagaimana kesan saat Ustadz atau narasumber kita ini tiba di Pondok Pesantren Karangdurin. Bagaimana Ustadz kesan panjenengan ketika tiba di Pondok Pesantren Karangdurin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dengan menyebut nama Allah, saya datang ke sini sebagai utusan dari Pondok Pesantren Lirboyo. Saya mengalami banyak kesan dan juga pengalaman baru di mana saya itu berkecimpung hidup dengan orang-orang yang saya rasa saya itu belum pernah mengetahuinya di tanah Jawa. Di mana orang di sini itu menggunakan bahasa yang tidak ada di daerah saya. Alhamdulillah, karena saya itu tujuannya itu berkhidmat, bertugas, apapun rintangan, apapun cobaan, dan apa yang saya hadapi akan saya terima karena kami punya prinsip totalitas dalam berkhidmat menjadikan suksesnya saya, teman-teman, memberikan hal yang terbaik kepada guru saya, masyayikh, dan juga pengasuh terutama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin. Tidak lain yang paling berkesan di sini adalah di mana saya itu mengajar dengan bahasa Madura. Alhamdulillah. Dengan bahasa yang saya itu belum pernah pelajari, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk menekuni dan menerjuni, berkecimpung dalam memahamkan, memberikan pengajaran kepada teman-teman. Dan hal ini termasuk tantangan bagi saya, di mana saya itu harus bisa menempatkan diri dan memberikan pengaruh positif kepada teman-teman pengurus dan juga kepada orang-orang yang ikut andil dalam pensuksesan ataupun
kelancaran kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin. Jadi Ustadz ketika menjalankan tugas di sini membawa misi yang sangat mulia, yaitu totalitas dalam berhikmah, kira-kira seperti itu. Hanya saja masih ada sedikit kendala terkait dengan ketidaksamaan bahasa ya Ustadz. Ya. Namun sedikit demi sedikit alhamdulillah sudah bisa teratasi seperti itu ya. Mungkin kita langsung saja ke pembahasan, karena malam ini kita mau refleksi 1 Muharram atau tahun baru Hijriah. Kita malam hari ini kita akan membahas tentang Muharram, bulan Muharram itu sendiri. Yang mana bulan Muharram ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang banyak sekali keutamaan dan fadilahnya, dan ini sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang mana dari arba'atun hurum di sini diantara isinya adalah bulan Muharram. Ada bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia, kira-kira seperti itu. Rasanya ketika kita membahas sesuatu, jika kita tidak runut dari sejarah atau cikal bakal bagaimana awal mulanya ada bulan Muharram dan lain sebagainya, ini kurang afdol Ustadz. Barangkali bisa dipaparkan dulu sejarah tentang bulan Muharram ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Muharram, bulan yang dimana sebagai pertanda awal dan berakhirnya suatu tahun, karena bulan Muharram itu adalah bulan pertama ataupun berakhirnya tahun kemarin. Jadi di bulan Muharram ini sangat dianjurkan untuk kita merefleksikan ataupun mengapresiasikan wujud kegembiraan kita dalam menyambut tahun baru, di mana kita itu mensyukuri nikmat, mawas diri, introspeksi diri dari apa yang sudah kita jalankan selama 1 tahun. Dan dalam hal ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita renungkan, karena bulan ini adalah bulan yang mulia, tapi tidak mengecualikan bulan-bulan yang lain. Jadi karena fadilahnya perlu yang namanya kita itu mengagungkan, mensyukuri, dan yang paling utama adalah menghargai dari yang namanya diciptakannya atau diwujudkannya bulan Muharram. Jadi bulan Muharram, kita refleksi bulan Muharram dengan banyak introspeksi, dan kita harus betul-betul menghormati atau menghargai bulan Muharram itu sendiri. Sejarah cikal bakal bulan Muharram ini seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam histori cerita yang ada di masyarakat, dalam kitab-kitab telah disebutkan bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang penghitungannya menggunakan kalender Komariah ataupun bulan atau sirkulasi putaran bulan ke bumi. Jadi membedakan dengan bulan Masehi. Kemudian awal mula terjadinya bulan Muharram atau dibentuknya bulan Muharram itu di mana Rasulullah SAW ketika mensyiarkan Islam, beliau itu melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, yang tujuannya yaitu untuk mengawali kehidupan baru dan menyebarluaskan dari apa yang beliau emban dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam runtutan perjalanan, maka bisa diambil kesimpulan hijrahnya Nabi Muhammad atau perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah sebagai bentuk upaya melanjutkan atau melanjutkan syiar Islam dan memulai dari yang namanya kehidupan yang lebih baik
dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang beradab seperti itu. Kemudian untuk orang-orang yang berjasa dalam merumuskan bulan suci Muharram atau bulan Hijriah, yaitu sahabat Umar bin Khattab dengan musyawarah yang dilakukan bersama sahabat-sahabatnya dengan penetapan bulan 1 Hijriah atau 1 Muharram itu dimulai dari awal mula hijrahnya Rasulullah. Seperti itu. Jadi bulan Muharram ini awal mula yang mencetuskan pertama kali penetapan 1 Muharram dimulai dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Ini adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya Ustadz, karena ini merupakan tahun baru dan di masyarakat Indonesia ini merayakan 2 kali tahun baru. Yang pertama itu adalah tahun baru Islam, yang kedua adalah tahun baru Masehi. Namun rasa-rasanya yang terjadi di masyarakat Indonesia, meskipun mayoritas umatnya adalah umat Muslim, tapi rasa-rasanya tahun baru yang lebih meriah itu sepertinya ketika perayaan tahun baru Masehi, yaitu 1 Januari. Kira-kira apa sekat pemisah atau perbedaan antara tahun baru Islam dan tahun baru Masehi itu sendiri, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Menyingkapi yang namanya tahun baru, pasti di Indonesia itu ada 2 tahun baru. Yang pertama itu yang paling terkenal adalah tahun baru Masehi, di mana tahun baru ini sebagai tahun baru nasional, internasional apalagi. Seluruh umat beragama mulai dari Hindu, Kristen, Buddha itu merayakan tahun baru ini. Tapi karena kita hidup di Indonesia dan agama yang kita anut adalah agama Islam, kita juga punya tahun baru sendiri, yaitu tahun baru Hijriah yang dimulai di tanggal 1 bulan Muharram. Untuk perbedaan dan juga sifat yang lebih euforia ataupun lebih meriah, kenapa tahun baru Hijriah itu sedikit berbeda dengan tahun baru Masehi? Karena tahun baru Masehi itu adalah wujud dari kebersamaan antar umat beragama. Jadi diadakannya tahun baru atau dirayakannya tahun baru Masehi tujuannya satu, yaitu mengukuhkan kebersamaan Kebhinneka Tunggal Ikaan antar bangsa. Jadi kalau kita katakan tahun baru Masehi itu lebih meriah, ya kita sependapat, karena tujuannya itu adalah kita biar satu dalam masalah memegang teguh NKRI, seperti itu. Kemudian tahun baru Masehi dan tahun baru Hijriah, lebih banyak orang itu datang di tahun baru Masehi karena tahun baru Masehi itu wujud kita itu menghormati perayaan orang yang tidak seagama dengan kita. Kemudian tahun baru Hijriah itu seakan-akan kurang banyak diminati atau kurang banyak difahami dari masyarakat yang awam, karena masyarakat itu tahunya bulan Hijriah itu adalah bulan yang perhitungannya menggunakan kalender bulan, peredaran bulan ke bumi. Tapi dalam masalah menyikapinya, ternyata banyak perspektif, banyak pendapat yang menyangkut kenapa bulan Hijriah lebih sedikit kurang meriah. Jadi yang pertama, bulan Hijriah itu sebagian masyarakat Jawa mengatakan bulan Hijriah itu tanggal 1 Muharram itu identik dengan yang namanya kegiatan untuk memuliakan dengan cara menyendiri di rumah. Karena tujuannya dari bulan suci Muharram ini kita itu introspeksi diri dengan merenungkan apa yang sudah kita perbuat di 1 tahun yang lalu. Namun tidak menganaktirikan atau mengecualikan dari orang-orang yang berpikir bahwasanya bulan suci Muharram
itu lebih utama, karena di bulan suci Muharram ini fadilah, keutamaan dan keunggulannya itu melebihi daripada tahun baru Masehi. Jadi ada yang namanya perayaan menyendiri, ada yang namanya perayaan berkelompok. Jadi tidak bisa kita katakan tahun baru Masehi itu lebih unggul dan tahun baru Hijriah itu kurang unggul. Jadi ada pandangan masing-masing dari pribadi antar agama. Kalau orang Indonesia ada yang mengatakan tahun baru Hijriah itu lebih baik dirayakan di rumah dengan introspeksi, dengan berzikir, berdoa, dengan melakukan amalan-amalan ataupun kegiatan-kegiatan yang positif. Dan ada yang mengatakan tahun baru Hijriah itu lebih baik kita lakukan dengan sebuah ritual keagamaan yang tujuannya itu mengukuhkan silaturahim antar umat manusia, khususnya orang Islam. Seperti itu. Jadi kalau tahun baru Masehi, antara tahun baru Masehi dan tahun baru Hijriah tidak bisa dikatakan ada yang saling mengungguli, kira-kira seperti itu Ustaz. Seperti itu. Hanya saja kalau tahun baru Hijriah ini lebih banyak ke bagaimana kita merenung atau introspeksi diri dengan tanpa menafikan, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya agamis seperti itu. Adapun tahun baru Masehi ini lebih ke perayaan atau euforia seluruh umat yang ada di dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Ada Indonesia lebih mengukuhkan kebersamaan atau memegang erat Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau bicara perbedaan ya tentunya beda dari sisi tanggal, yang Hijriah menggunakan Komariah, kemudian yang Masehi ini menggunakan kalender umum atau kalender Masehi seperti itu. Selanjutnya ini terkait bulan Muharram. Terkait bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa yang sangat fenomenal lah bagi kaum muslimin. Peristiwa-peristiwa fenomenal bagi kaum muslimin yang tentunya ada sebagian orang, bahkan kami pribadi kadang kurang memahami apa saja peristiwa-peristiwa fenomenal yang terjadi pada bulan Muharram pada masa-masa lalu Ustaz. Kira-kira apa saja peristiwa-peristiwa tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa-peristiwa yang kita kenal dalam bulan suci Muharram itu banyak sekali dan kiranya kita sikapi, kita hadapi dengan positif, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kiranya itu kurang baik, tapi tidak menafikan yang baik itu lebih banyak. Untuk seperti peristiwa-peristiwa yang baik itu seperti halnya di mana Rasulullah itu memberikan keinginan kepada umatnya, memberikan suatu cita-cita di mana Rasulullah itu berkeinginan untuk berpuasa di tanggal 9 bulan Muharram, tanggal 9 dari bulan Muharram. Kemudian berpuasa di tanggal 10 dan puasa di tanggal 11. Kemudian kejadian-kejadiannya di situ bisa kita lihat dalam kitab I'anut Thalibin, itu sudah sangat dijelaskan sekali, di mana tanggal 10 Muharram itu ada kejadian yang kurang baik dan kejadian yang baik. Untuk yang kejadian kurang baik itu ada sedikit kejadian yang sangat memilukan dan tragis, di mana cucu Rasulullah Sayyid Husain itu mengalami musibah, yaitu kejadian di padang Karbala, di mana Sayyid Husain itu dieksekusi oleh seorang khalifah atau bisa dikatakan seorang pemimpin kerajaan. Kemudian di waktu itu ternyata sahabat Husain ketika meninggal ternyata itu darahnya dipakai untuk bercelak.
atau memakai celak di mata, dan juga identik dengan hari kesedihan. Kemudian di hari Asyura ataupun tanggal 10 banyak sekali kejadian-kejadian yang mengagumkan dan luar biasa, di antaranya di mana Nabi Adam itu diterima taubatnya. 1. Nabi Ibrahim diselamatkan dari cobaan api yang kiranya itu bisa membuat beliau itu meninggal. Namun tidak sampai meninggal karena Allah memberikan mukjizat. Mukjizat di antara mukjizatnya Nabi Ibrahim. Ada pula kejadian yang paling banyak itu dialami oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya itu Nabi Yakub bisa bertemu dengan Nabi Yusuf ya di tanggal 10. Nabi Yunus dikeluar dari perut ikan paus ya di tanggal 10. Nabi Isa naik ke langit 7 sewaktu beliau itu akan disalib itu ya di tanggal 10. Berarti banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di tanggal 10 bulan Muharram atau di bulan Muharram itu sendiri. Namun dalam menyingkapinya, tetap kita itu berpatokan kepada apa yang dituntutkan atau dianjurkan oleh Rasulullah, di mana bulan suci Muharram tepatnya di tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 itu layaknya kita keisi dengan yang namanya puasa sebagai bentuk kita itu menghormati dan mensyukuri nikmat Rasulullah, nikmat Allah di bulan tersebut. Seperti itu. Jadi dapat kami simpulkan bahwasannya pada bulan Muharram ini banyak sekali kejadian-kejadian yang fenomenal dan sangat agung. Namun selain itu juga ada kejadian pilunya seperti itu Ustaz. Sebagaimana terbunuhnya Sayyid Husain di padang Karbala. Yang mana semua ini merupakan hal yang baik yang perlu kita syukuri, dan mungkin bisa kita jadikan momentum untuk introspeksi. Dan apabila kejadian-kejadian yang kurang baik ini tentunya ini merupakan sebuah bagian dari perjalanan sebuah kehidupan, seperti itu Ustaz. Kemudian pada bulan Muharram ini ada paradigma di kalangan masyarakat itu bahwasannya tanggal 1 bulan Muharram ini merupakan hari atau tanggal yang sangat sakral. Bagaimana sikap panjenengan atau pandangan panjenengan ketika ada paradigma masyarakat tentang keistimewaan tanggal 1 Muharram ini Ustaz? Dalam masalah Bismillahirrahmanirrahim, dalam menyikapi paradigma ataupun fenomena yang di masyarakat itu muncul ataupun yang masyarakat kenal, ada yang namanya mitos, ada yang namanya dongeng, dan ada yang namanya kepercayaan. Dalam menyikapi mitos yang ada di bulan suci Muharram, itu banyak sekali mitos yang akan kita temui khususnya di tanah Jawa, di mana tanggal 1 Muharram ini identik dengan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu meriah, seperti halnya pernikahan, khitan, ataupun acara-acara konser. Karena di bulan ini tidak layak kita untuk bergembira atau kita itu mengapresiasikan kegembiraan kita dengan acara-acara. Karena di tahun Muharram ini orang Jawa itu mengenal di mana ketika ada kegiatan dilakukan di bulan Muharram itu pasti akan muncul yang namanya kesialan atau musibah. Dan untuk menyikapi yang namanya mitos ini, karena ini sebuah mitos cerita, jadi tidak perlu kita membuat hal ini sebagai hal yang sangat berat ataupun sangat fatal untuk kita kerjakan. Karena kita itu cuma berpatokan pada suatu cerita. Seumpama keyakinan kita mengenai bulan suci Muharram itu mengarah pada hal yang baik,
maka tidak masalah yang namanya mitos itu sedikit dilanggar ataupun kita alihkan, tidak kita anggap seperti itu. Dan ada pula yang mengatakan di bulan Muharram ini perlu yang namanya kita mewujudkan kegembiraan dengan adanya mulai dari mensucikan diri, mensucikan benda-benda yang sifatnya itu ada sifat mistisnya, itu kalau orang Jawa. Tapi kalau kita orang Islam, ya tujuan kita itu bertaubat aja, gak perlu kita repot-repot untuk menekuni sesuatu yang sifatnya mistis seperti itu. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, karena di bulan Muharram ini keagungannya itu melebihi bulan-bulan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada paradigma di masyarakat bahwasannya pada bulan Muharram ini tidak boleh melaksanakan atau menyelenggarakan acara, itu sebuah mitos ya Ustaz. Kalau melaksanakan acara akan terjadi kesialan, itu mitos dan tidak ada dalilnya seperti itu. Hanya sebuah mitos dan kita tidak bisa sepenuhnya mempercayainya, kira-kira seperti itu Ustaz. Kemudian sempat tadi disinggung oleh panjenengan terkait puasa di hari Tasu'a dan Asyura. Kira-kira fadilah atau keutamaan atau pahala apa yang akan didapat jika kita melaksanakan puasa pada hari Tasu'a dan Asyura ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Menyinggung ibadah atau ritual keagamaan berupa puasa yang mana hadir di bulan Muharram, itu juga termasuk apresiasi dari perwujudan hadis Nabi yang berupa cita-cita Rasulullah ingin puasa di tanggal 9, tetapi Rasulullah itu sudah dihadapkan kepada Allah sebelum beliau itu melaksanakan cita-citanya. Kemudian untuk pahala yang paling tinggi itu bisa kita lihat dari urutan, di mana puasa satu hari itu bisa menghapuskan 2 dosa, yaitu 1 dosa di tahun kemarin dan 1 dosa yang akan datang. Runtutannya bisa kita mulai dari bulan Dzulhijjah, di mana di sini ada kaitannya sama dengan pahala yang timbul dari puasa yang dilakukan di bulan Hijjah, yaitu puasa di bulan Arafah, yang pahalanya itu bisa menghapuskan dosa tahun kemarin dan tahun sekarang atau yang akan datang. Seperti halnya bulan Arafah, bulan Tasu'a seperti itu pula, menghapuskan dosa tahun kemarin dan tahun yang akan datang. Namun di bulan Asyura itu karena ada sedikit perselisihan dalam masalah perintah Rasulullah, di mana Rasulullah itu memerintahkan untuk puasa bagi yang mau dan tidak menjalankan puasa bagi yang tidak mau. Karena bulan Asyura itu adalah bulan atau tanggal yang orang Nasrani, orang Bani Israel itu juga memuliakan di tanggal itu. Jadi karena Rasulullah tidak ingin menyamai dengan agama yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tuntunan Allah, maka Nabi itu menambahkan yang namanya puasa tanggal 9, 10 dan 11. Seperti itu. Untuk membedakan bahwasanya umat Islam juga menghormati bulan 10 dan umat Islam itu ingin berbeda dengan agama yang lain, puasa tanggal 11 dan tanggal 9. Jadi runtutannya Rasulullah itu menganjurkan untuk puasa bulan 9, 10 dan 11 agar tidak sama dengan kaum Yahudi Bani Israel, seperti itu. Jadi kaum Yahudi Bani Israel hanya puasa pada tanggal 10. Makanya di umat Islam dianjurkan dari 9, 10 dan 11 karena itu untuk membedai kaum Yahudi Bani Israel. Kira-kira seperti itu Ustaz.
Jadi sangat banyak sekali pahala yang akan kita dapat kalau kita berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11 pada bulan Muharram. Namun yang namanya ibadah sunnah tetap tidak bisa membandingi pahalanya puasa Ramadan, puasa yang wajib. Seperti itu ya Ustaz. Kurang lebihnya dalam syariat ternyata banyak sekali khilaf ataupun memadukan dua hal yang beda tapi dengan satu cara yang sama. Seperti halnya puasa tanggal 9, 10 dan 11 itu kan sifatnya sunnah. Tetapi seumpama kita memberikan qayyid ataupun pensifatan kita menjalankan puasa di tanggal 9 dan tanggal 10 dengan dua niat. Artinya kita puasa di tanggal 9, tanggal 10 itu dengan niat sunnah puasa tanggal 9 dan 10, dan satunya puasa qadha Ramadan. Insya Allah fadilahnya melebihi dari fadilah puasa sunnah itu sendiri, karena ada qayyid penambahan ibadah fardu. Karena puasa qadha itu adalah puasa yang tidak bisa diganti dengan puasa sunnah, wajib untuk diqadai. Seperti hanya bulan Ramadan kalau ditinggalkan maka perlu kita qadai, dan akan lebih baiknya kita itu memadukan satu hari dengan dua niat agar tercapai dari yang namanya dua pahala ataupun kelipatan dari niat kita sendiri. Jadi tetap lebih banyak kalau seandainya itu digabungkan dengan yang fardhu, kira-kira seperti itu Ustaz. Selanjutnya pada bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 10, ini juga sudah menjadi kebiasaan dan ini rutin biasanya dilaksanakan oleh masyarakat. Ini ada santunan anak yatim. Santunan anak yatim yang dilaksanakan pada 10 Muharram. Apa saja kira-kira fadilah atau dasar atau tendensinya sehingga kegiatan ini semarak dilaksanakan oleh umat muslim? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah tendensi, saya mengiblat ke kitab salaf ataupun kitab yang sudah dikarang oleh ulama, karena mereka itu sudah merumuskan dan mencetuskan dari apa yang sudah mereka ijtihadkan dari kitab Quran dan hadis dan kias-kias yang mereka peroleh. Jadi untuk masalah ataupun problematika santunan anak yatim di tanggal 10, ini beliau mengatakan bahwasanya di kitab I'anah, santunan anak yatim di bulan 1 tanggal 10 atau tanggal 10 bulan 1 Muharram itu lebih utama, karena santunan anak yatim di sini, satu anak yatim yang mendapatkan santunan itu diumpamakan seperti halnya kita memberikan santunan kepada semua anak yatim di seluruh cucunya Nabi Adam, seperti itu. Jadi kalau menyantuni anak yatim pada 10 Muharram sama dengan menyantuni seluruh anak yatim di selain 10 Muharram. Seperti itu ya Ustaz. Jadi fadilahnya juga pahalanya ini sangat besar sekali. Jadi sangat maklum dan sangat wajar, dan bahkan ini penting santunan anak yatim ini betul-betul digalakkan, dan alhamdulillah masyarakat di sekitar kita ini sangat semangat sekali untuk mengadakan kegiatan-kegiatan santunan anak yatim seperti itu Ustaz. Barangkali ada closing statement Ustaz atau kata pemungkas. Kami kira pembahasan ini sudah kami anggap cukup. Pembahasan tentang Muharram ini kami sudah anggap cukup. Barangkali ada sedikit closing statement atau pesan-pesan atau kalimat pamungkas dari panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung ini adalah bulan suci Muharram dan banyak sekali hal yang perlu kita kerjakan dan perlu kita rangka atau kita susun untuk 1 tahun ke depan. Jadi mari kita susun kegiatan kita di tahun baru ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang
sifatnya itu membangun pribadi yang baik, akhlak yang baik, kemudian mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan yang paling utama, di sela-sela kita memberikan doa atau berdoa kepada Allah, kita selalu menyematkan dengan yang namanya selalu ditetapkan iman kepada Allah sampai akhir kiamat. Kemudian kita ditetapkan sebagai ahli surga. Kita meminta di akhir hayat kita termasuk orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling utama, ketika kita sudah tiada, semoga kita itu mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Seperti itu. Dan yang paling utama lagi, semangat kita jangan sampai kendor, dan semangat kita itu yang menjadi tolak ukur pembeda dari tahun sekarang dan tahun kemarin. Jadi dapat kami simpulkan bahwasannya harapan atau pesan dari panjenengan, mari kita songsong 1 tahun ke depan ini bagaimana kiranya kita bisa menjadi pribadi yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk waktunya dan juga ilmunya. Kami kira pertemuan ini sudah dianggap cukup. Banyak sekali ilmu yang panjenengan sampaikan, dan semoga ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat kepada kami pribadi dan kepada para pemirsa sekalian. Baiklah para pemirsa sekalian, pertemuan kita pada sesi kali ini kami anggap cukup, dan apa-apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kami, Ustadz Minhajul Qawim, beliau guru tugas dari Lirboyo Kediri, sudah sangat luas dan sangat banyak. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan salam setia dari Media Center Karangdurin. Dari kami, hadanallahu wa iyyakum ila syiratil mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.